Memang tidak mudah menjadi orang baik, tapi walaupun susah, tetaplah berbuat baik. Dari kecil, pasti setiap orang tua selalu mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anaknya. Kamu harus menjadi anak yang baik ya. Kamu harus terus menabur kebaikan. Karena apa yang kamu tabur itu juga yang akan kamu tuai. Akhirnya, walaupun tidak mudah, kita berusaha untuk selalu berbuat baik kepada rekan, sahabat, keluarga, dan orang di sekitar kita. Tapi nyatanya, semakin lama kita berada di dunia, semakin kita bisa melihat realita. Sebuah kenyataan. Bahwa ternyata setiap kebaikan tidak selalu dibalas dengan kebaikan. Seringkali kebaikan dibalas dengan kejahatan. Orang yang sudah kamu bantu ternyata malah menipu. Orang yang sudah kamu anggap seperti saudara ternyata selingkuh dengan yang kamu cinta. Keluarga yang butuh uang setelah dibantu malah hilang dengan tumpukan hutang. Orang yang kamu tolong ujung-ujungnya malah ketahuan nyolong. Dan dikasih kesempatan kerja malah memfitnah dengan memutarbalikkan fakta. Dan masih banyak lagi kasus-kasus yang disebabkan oleh karakter yang buruk. Maka dari itu dibutuhkan pendidikan karakter guna menciptakan generasi muda yang berbudi pekerti luhur serta mampu meneruskan cita-cita bangsa yang mulia. Saya Andika Jaya Saputra dari program studi Teknik Mesin dengan NIM 121 170 130 mengajak teman-teman untuk belajar bersama dan menjawab pertanyaan yang masuk seputar pendidikan karakter untuk generasi muda sebagai penerus bangsa. Menurut blog Aku Pintar, pendidikan karakter terbagi menjadi dua suku kata, pendidikan dan karakter. Pendidikan memiliki arti proses pembelajaran, kebiasaan, keterampilan, dan pengetahuan manusia yang diteruskan dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya. Sedangkan karakter merupakan akumulasi atau keseluruhan dari watak, sifat, dan kepribadian individu yang mengarah kepada keyakinan atau kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jika kedua pernyataan itu digabung, pendidikan karakter adalah pendidikan yang berfokus dalam menanamkan nilai-nilai moral serta budi pekerti luhur pada individu, khususnya anak-anak. Sebab pendidikan karakter bagi anak-anak sangat penting dan sangat erat kaitannya dengan keberlangsungan suatu bangsa. Karena generasi muda adalah generasi penerus suatu bangsa serta negara. Setelah mengetahui definisi dari pendidikan karakter, ada yang namanya dimensi pendidikan karakter. Dimensi pendidikan karakter memiliki fungsi sebagai sinkronisasi aspek kognitif, psikomotor, dan efektif yang diharapkan mampu tumbuh pada diri peserta didik. Ada 4 dimensi dalam pendidikan karakter. Yang pertama ada dimensi etik atau olah hati. Pada dimensi ini, siswa diharapkan dapat menjadi pribadi yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, guna menciptakan generasi muda yang berakhlak mulia, serta menghadirkan suasana masyarakat yang santun dan peduli. Yang kedua ada dimensi literasi atau olah pikiran. Dimensi ini mendorong siswa untuk menjadi manusia yang cerdas dan unggul dalam bidang akademis, serta diharapkan mampu menggrow up semangat belajar siswa guna meneruskan cita-cita bangsa yang besar serta mulia. Yang ketiga ada dimensi estetik atau olah rasa. Dimensi estetik memiliki peran penting mendidik siswa menjadi manusia yang memiliki integritas moral, seni, serta budaya. Dalam dimensi ini, siswa diharapkan mampu menemukan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia yang memiliki beribu adat istiadat dan budaya sebagai bagian dari kegiatan bela negara. Yang keempat, ada dimensi kinestetik atau olahraga. Dimensi ini menitik beratkan kepada kebugaran jasmani. Dengan jasmani yang sehat, diharapkan mampu membentuk pribadi individu yang memiliki semangat juang tinggi serta aktif berpartisipasi dalam kegiatan bela negara. Peradaban yang semakin maju berdampak pada perkembangan teknologi yang semakin maju. Banyak teknologi yang muncul sebagai terobosan guna mempermudah kehidupan manusia. Namun terkadang kemudahan yang ditawarkan malah menjadi bencana bagi para penciptanya, yaitu manusia. Banyak dari kita yang tidak menyadari hal ini atau malah menganggap hal ini sebagai tren baru yang wajib untuk diikuti. Seperti halnya penggunaan gawai oleh anak-anak yang melebihi batas waktu penggunaan dan cenderung lebih suka bermain gawai ketimbang harus bermain bersama teman-teman sebayanya. Hal ini memang tidak seharusnya terjadi, sebab pembentukan jati diri terjadi saat adanya interaksi antar individu.
Seperti yang terjadi pada anak-anak di daerah saya, mereka cenderung menghabiskan sebagian besar waktu bermain bersama teman-teman sebaya untuk bermain bersama gadget kesayangannya. Dalam sehari, mereka bisa menghabiskan 5-6 jam untuk bermain game online atau hanya sekedar berselancar di media sosial. Mereka menganggap hal itu jauh lebih mengasihkan ketimbang harus bermain permainan tradisional bersama teman-teman sejawat. Hal ini tentunya berdampak buruk pada moral serta psikis mereka. Mereka lebih suka menyendiri dan cenderung acuh dengan keadaan sekitar, yang tentunya hal ini sangat bertentangan dengan hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Miris rasanya melihat hal ini terjadi. Masa-masa kecil yang seharusnya diisi dengan canda tawa dan menjadi masa-masa indah manusia malah disia-siakan dengan sibuk bermain gadget layaknya manusia dewasa yang sibuk bekerja. Belum ada cara yang tepat yang dapat dilakukan untuk mengembalikan keadaan ini. Namun, ada beberapa langkah yang dapat digunakan untuk mengurangi virus gadget. Mengingat, gadget memiliki banyak pengaruh buruk jika sang pengguna tidak dapat menyikapinya. Langkah yang pertama yaitu perlunya pengawasan dari orang tua. Pengawasan orang tua sangat diperlukan agar segala tindak tanduk yang dilakukan oleh anak dapat terkontrol dan tidak melebihi batas. Langkah yang kedua yaitu edukasi dan sharing terhadap orang tua. Hal ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada orang tua tentang bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh gadget. Dan langkah yang ketiga yaitu edukasi kepada anak-anak. Sama halnya seperti orang tua, anak-anak juga perlu diberikan edukasi tentang bahaya gadget. Namun, edukasi yang diberikan kepada anak-anak lebih menggunakan metode yang mudah diterima oleh mereka. Misalnya, belajar sambil bermain. Melatih serta menerapkan sesuatu yang sifatnya baik belum tentu dapat diterima dengan baik juga. Banyak tantangan yang harus dihadapi, belum lagi kondisi bangsa yang belum sepenuhnya stabil pasca terjadinya pandemi yang telah memporak-porandakan susunan bangsa tersebut di berbagai sektor. Kunci agar sesuatu hal dapat diterima oleh masyarakat di tengah masa peralihan pasca pandemi adalah kemampuan berkomunikasi dan beradaptasi yang baik, tentunya dengan pola kebiasaan hidup yang baru. Tidak terkecuali pada peningkatan pendidikan karakter di tengah masyarakat dalam masa peralihan pasca pandemi COVID-19. Cara yang dapat dilakukan adalah kemampuan berkomunikasi dan beradaptasi yang baik. Sebab ketidakmampuan beradaptasi dan bertransformasi akan memperburuk suasana dan otomatis memperlambat upaya peningkatan mutu pendidikan karakter di masyarakat. Peran serta warga masyarakat juga sangat diperlukan dalam mensukseskan program ini. Sebab visi misi tanpa eksekusi adalah halusinasi. Dan dengan peran serta warga masyarakat akan lebih cepat mensukseskan program ini. Dalam memberikan pengajaran pendidikan karakter kepada masyarakat luas, khususnya anak-anak, kita sebagai generasi penerus volunteer dituntut untuk bisa melahirkan inovasi atau ide-ide cemerlang yang mampu menarik perhatian mereka agar mau menyimak apa yang kita sampaikan dengan seksama. Proses penyampaian pendidikan karakter juga terpusat pada poin etik, literasi, estetik, dan juga kinestetik atau yang lebih dikenal dengan dimensi elek. Dimensi elek sangat berpegang teguh terhadap hal-hal yang berhubungan dengan hati sebagai penghubung manusia dengan Tuhannya, pikiran sebagai media berpikir dan menyatakan pendapat, olah rasa sebagai media penyampaian seni berupa adat istiadat dan kebudayaan, serta olahraga sebagai media dalam menjaga kebugaran jasmani. Inovasi yang mungkin dapat diterapkan dalam melaksanakan pendidikan karakter di tengah masyarakat dalam masa peralihan pasca pandemi adalah dengan mengadopsi sistem pendidikan di 3 tatanan kehidupan, mulai dari formal, informal, dan non-formal. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal berfokus pada pengajaran pendidikan yang dilakukan secara bertahap dan terstruktur, mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Di sistem pendidikan ini, kita bisa menambahkan kurikulum pendidikan karakter tanpa harus memangkas kurikulum yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, ada pendidikan informal. Pendidikan informal berfokus pada pendidikan dengan anggota keluarga di rumah. Di sini awal mula diajarkan segala pendidikan bagi anak-anak. Di sistem pendidikan ini, kita bisa menggunakan sistem edukasi kepada orang tua yang tentunya menggunakan pendekatan yang baik. Dan yang ketiga, ada pendidikan non-formal. Pendidikan nonformal berfokus pada cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan warga masyarakat luas. Tahap ini juga mengasah kemampuan percaya diri untuk membentuk karakter pada individu.